Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-13 dalam terjemahan baru yang kedua. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Renungan hari ini berjudul Keindahan Lahir dari Kelemahan, ditulis oleh Sheridan Voysey. Sahabat ODB, selama 50 tahun terakhir masa hidupnya, ada seorang seniman bernama Degas menderita penyakit pada retinanya. Ia pun beralih dari menggunakan pewarna cat ke pastel, karena garis berkapur yang dihasilkannya lebih mudah dilihat. Seniman lain bernama Renoir harus meletakkan kuas di antara jari-jarinya ketika radang sendi membuat jari-jari itu mengepal seperti cakar. Lalu ada seorang artis bernama Matisse ketika operasi membuat dia tidak lagi bisa berpindah-pindah tempat. Jadi ia beralih kepada seni kolase dengan mengarahkan asistennya untuk menempelkan potongan-potongan kertas berwarna pada lembaran kertas yang lebih besar di dinding. Setiap pengalaman pahit tersebut menghasilkan karya-karya kreatif yang mendobrak zaman. Blue Dancers, karya Degas; Girls at Piano, karya Renoir; The Sorrow of the King, karya Matisse, serta mahakarya lainnya. Jadi ketika para seniman itu beradaptasi dengan kesulitan yang dialami, keindahan pun lahir dari kelemahan fisik mereka. Demikian pula Paulus awalnya tidak berencana mengunjungi Galatia di awal perjalanan misinya. Sebuah penyakit memaksanya berada di sana. Galatia pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi kemungkinan dalam upayanya mencari iklim yang berbeda, Paulus akhirnya sampai di Galatia. Meski sakit, ia tetap mengajar dan berkhotbah di kota itu. Ajaibnya, Roh Kudus justru melakukan mujizat melalui dirinya. Kita bisa baca di dalam pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Lalu lahirlah jemaat di Galatia. Buah yang mengejutkan itu mungkin tidak akan pernah dihasilkan tanpa penyakit yang diderita oleh Paulus. Sahabat ODB, kesulitan apa yang pernah Anda alami dan bagaimana hal itu telah mengubah jalan hidup Anda? Dengan mendalami kembali karunia-karunia yang Anda miliki, bisa jadi Anda melihat bagaimana Allah melahirkan keindahan dari kelemahan Anda. Sahabat ODB, pernahkah Anda melihat atau mengalami bagaimana Allah mengubah sakit, penyakit, atau pergumulan lainnya menjadi kesempatan untuk melayani? Lalu bagaimana Rasul Paulus dan para seniman di atas dapat menjadi teladan bagi kita di masa-masa sulit? Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau sanggup melahirkan keindahan dari kelemahan. Kuserahkan segala pergumulan dan karuniaku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan